Sampai kita berjumpa lagi, kita ketemu lagi pada hari ini dalam perkuliahan studi PL2 Kitab Taurat, dan tetap semangat untuk belajar, tetap menggali, jangan kehilangan semangat untuk mempelajari tentang banyak hal tentang Tuhan. Kitab Torah kita sudah menjelaskan dan sudah mempelajari dua kitab, baik kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Hari ini kita akan berbicara kitab Torah yang ketiga adalah Imamat. Ya. Nah, kitab Imamat, maka Imamat akan berbicara tentang yang sentral sekali adalah pengudusan. Bagaimana cara pengudusannya? Yaitu melalui korban, persembahan korban, dan ada penjelasan tentang pemisahan. Apa yang dimaksudkan pemisahan? Yaitu memisahkan dari hidup yang tidak kudus. Kita lihat peristiwa penting dalam kitab Keluaran, yang kita dua peristiwa utama di kitab Keluaran yang di Gunung Sinai, yang maksud saya bagaimana Musa bertemu dengan Tuhan, dengan Allah, maka Tuhan memberikan hukum dalam bentuk dua loh batu. Kemudian hukum itu menjadi hukum bagi orang Israel dalam bentuk hukum Taurat. Dan Tuhan menginstruksikan Musa untuk membuat sebuah tempat atau namanya tabernakel atau kemah pertemuan. Itu peristiwa penting yang Tuhan nyatakan kepada Musa di Gunung Sinai secara khusus. Maka kita lihat, kalau berbicara tentang tabernakel, kemah pertemuan, dalam Imamat pasal 1 ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Allah hadir di dalam kemah pertemuan, Allah berbicara kepada Musa, dan Allah memberikan aturan, Allah memberikan hukum, Allah memberikan petunjuk lewat dalam kemah pertemuan itu. Imamat, kalau kita melihat kitab Imamat banyak membahas tentang upacara dan institusi tentang imam-imam itu sendiri. Tetapi kalau kita melihat berbicara suku Lewi, hanya disebutkan dalam satu kali, yaitu di Imamat 25 ayat 32. Lalu mengapa ini disebut dengan Imamat atau Leviticus dalam bahasa Inggris? Imam-imam dari keturunan Harun berasal dari suku Lewi, dan sistem korban sering disebut juga dengan Levitikal. Itulah sebabnya diberi judul dengan Leviticus, dan di dalam bahasa Indonesianya adalah Imamat, yang kaitannya semua dengan apa yang dilakukan, rangkaian kegiatan kehidupan dari para imam-imam itu sendiri. Dalam Imamat dalam bahasa Ibrani yang artinya Tuhan memanggil, dalam kalimat pertama Yahweh Wayakirah, dalam kalimat dalam Imamat pasal pertama ayat yang pertama. Garis besar Imamat itu akan banyak berbicara tentang, pertama tentang korban, yang kedua tentang imam-imam itu, yang ketiga tentang instruksi, petunjuk, bagaimana apa yang harus dilakukan oleh para imam dan umat, yaitu orang Israel, bangsa Israel. Yang keempat, garis besar daripada Imamat ini berbicara tentang kekudusan, holiness. Ya, ini pun bagian daripada apa yang Allah inginkan. Nah, lihat dalam tabel PowerPoint yang saya bagikan, kitab Imamat berada di mana dari konsep keseluruhan Alkitab itu sendiri. Kalau kita melihat dalam konsep Alkitab itu sendiri, maka perjanjian lama, perjanjian baru,
dan dimulai dengan Allah memperkenalkan diri, mulai dari Allah pencipta, dan kemudian terjadi satu bangsa, bangsa itu yang menjadi nenek moyang, ya, kemudian suku-suku, kemudian jadilah bangsa Israel, ya, kemudian masuk pada imam. Dan sesudah imam ini maka terus ini akan berbicara terus pada hakim-hakim, raja-raja, nabi-nabi, nabi besar, nabi kecil, kemudian puncak pada masa itu yaitu Mesias, yaitu Kristus, maka menuju kepada zaman rasul dan zaman gereja pada sekarang ini. Ya. Kita berada di mana? Kita berada di dalam tentang pembahasan kitab imamat ini, yaitu di dalam tentang imam itu sendiri. Kalau dari posisi sejarah, tahun, bahkan daripada riwayat daripada nenek moyang ataupun suku ini berada di mana kitab imamat, maka kitab imamat ini berada di antara range pertengahan dari tahun 2000 sebelum Masehi menuju kepada 1000 sebelum Masehi. Dari zaman Abraham menuju ke Raja Daud, ya. Jadi ada di kitab imamat di pertengahan antara tahun 2000 menuju tahun 1000. Gambar daripada rute keluarnya bangsa Israel dari tanah Goshen menuju ke Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Saudara-saudara, dalam kitab Keluaran saya sudah jelaskan, karena Gunung Sinai ini juga kadangkala dalam penulisan dinamakan dengan Gunung Musa. Kenapa dikatakan dengan Gunung Musa? Karena di sanalah Musa berbicara kepada Allah dan menerima semua apa yang Allah sampaikan, hukum-hukum itu. Gunung Musa. Kalau kondisi sekarang, saudara lihat dalam PowerPoint itu, kira-kira Gunung Sinai seperti kondisi yang lingkungannya seperti ini pada masa sekarang. Nah, penerima dari surat imamat ini adalah bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian, dan merekalah pembaca mula-mulanya orang-orang Yahudi yang berada bersama-sama mereka di Gunung Sinai yang bersama-sama dengan Musa. Itulah penerima daripada semua aturan ataupun kitab imamat ini. Kita lihat siapa penulisnya. Kita tahu bahwa penulis dari kitab Kejadian, Keluaran, Pentateukh kita kenal dengan penulisnya adalah Musa. Mari kita lihat dari bukti-bukti apakah kitab imamat juga bagian daripada Musa yang menulisnya. Kalau dari bukti eksternal, dari bukti luar, pandangan kuno, mereka berpikir dan bersepakat dan berkata bahwa imamat ini ditulis Musa. Bukti eksternal lainnya yaitu Kristus sendiri setuju ketika dia berkata bahwa tentang hukum Musa yang kaitannya dengan penyakit kusta. Ya, itu ditulis dalam Imamat 14 ayat 2 sampai 32 tentang penjelasan bagaimana syarat aturan bagi pentahiran orang yang penyakit kusta yang ditulis oleh Musa. Itu pun dalam perjanjian baru Yesus mengemukakan dan menjelaskan, mengambil daripada hukum Musa itu sendiri. Matius 8 ayat 4 dan Markus 1 ayat 44. Itu bukti eksternalnya. Lihat bukti internalnya. Memang bukti internalnya kalau kita lihat penulis dalam kitab ini di bagian pertama tidak disebut. Tetapi melanjutkan kitab Keluaran yang mengklaim Musa sebagai penulisnya, maka Allah yang menyatakan kepada Musa di Gunung Sinai, maka sudah seharusnya juga imamat dicatat di sana. Maka kalau melihat gaya penulisan yang konsisten dan penulisannya seperti kayak Keluaran, maka imamat ini pun juga dipercayai adalah satu penulis yang sama, yaitu Musa. Bagaimana situasi dan kondisi ketika kitab imamat ini ditulis?
Allah memberikan petunjuk kepada orang Israel dan kepada Musa untuk membangun kemah pertemuan atau kemah suci atau tabernakel yang kita gunakan dalam bahasa-bahasa umum yang kita kenal. Israel memiliki kemah pertemuan, memiliki kemah suci yang dibangun dan dijelaskan dan di dalam kitab Keluaran. Tetapi kehadiran kemah suci, mereka tidak tahu, bangsa Israel tidak tahu bagaimana menggunakannya. Maka itu Musa menulis kitab Imamat ini untuk menjelaskan tata ibadah dan cara menjalankan semua peraturan-peraturan, aturan-aturan yang Tuhan tuntut bagi bangsa Israel di dalam kemah pertemuan, di dalam aturan-aturan hukum umum untuk pendamaian, hukum dosa, pentahiran dan sebagainya. Jadi Musa menuliskan ini untuk menjelaskan dan membuat orang Israel mengerti tata cara atau tata ibadah yang berlaku baik di dalam prinsip di kemah suci maupun dalam hukum berlaku sosial dalam kehidupan bangsa Israel. Karakteristik dari imamat ini, ada saya menulis kata diabaikan. Kenapa diabaikan? Begini, imamat adalah kitab pertama yang harus dipelajari oleh anak-anak orang-orang Yahudi, diajarin kepada mereka. Supaya mereka paham tentang hukum itu, supaya mereka ngerti kalau mau masuk dalam kemah suci, di dalam tabernakel apa yang harus diperbuat. Mereka, anak-anak orang Yahudi diajarin dan mereka mengerti. Tetapi seringkali kita ini ya menjadikan imamat itu kitab terakhir yang dipelajari oleh orang Kristen. Karena isinya dari kitab imamat cuma aturan-aturan korban penebusan, harus bikin begini. Kebanyakan orang percaya, orang Kristen malas dan bahkan tidak suka membaca kitab imamat. Kemudian kitab imamat ini memberikan latar belakang perjanjian lama yang paling penting untuk kita dapat mengerti kitab Ibrani di dalam perjanjian baru. Jadi saudara-saudara, kalau Anda membaca dalam kitab perjanjian baru untuk mengerti tentang kitab kitab Ibrani, saudara ada baiknya saudara membaca yaitu dan mencari tahu tentang kitab imamat. Karena koneksitasnya antara kitab Ibrani dan kitab imamat adalah cukup erat sehingga kita paham tentang apa yang dijelaskan dalam kitab Ibrani. Kata kunci dalam kitab imamat adalah pengudusan, kekudusan. Ini yang menjadi kata kunci dalam kitab imamat. Ayat kuncinya ada dalam ayat Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45. Kemudian diulang lagi dalam Imamat pasal 19 ayat 2, Imamat pasal 20 ayat 7 dan ayat 26. Akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Jadi perintah kudus ini adalah perintah tentang pengudusan. Kekudusan adalah perintah dari Allah itu sendiri yang diberikan bagi orang percaya, bagi bangsa Israel pada mulanya. Dan perintah kudus ini juga menjadi hal yang utama bagi gereja Tuhan masa kini. Maka kalau kita melihat dari beberapa hal ini, kesimpulannya imamat mengajarkan pengudusan. Imamat mengajarkan tentang pengudusan. Lewat apa? Melalui apa? Melalui korban. Dan ada pemisahan. Apa tujuan untuk pemisahan ini? Agar bangsa Israel dapat mentaati hukum-hukum Allah, sehingga kehadiran Allah terus menyertai mereka. Dengan mereka kudus, mentaati hukum-hukum Allah,
tidak menyembah kepada Allah bangsa asing, Allah dewa-dewa dalam bangsa asing, maka kehadiran Allah terus ada di tengah umatnya, di tengah orang percaya. Kita lihat mengapa Allah menginstitusikan sistem korban. Sistem korban ini menjadi satu aturan yang pokok dan ada darah di situ. Maka menjadi pertanyaan, apakah darah korban benar-benar mengampuni dosa? Ini menjadi hal yang penting dan yang pokok menjadi satu pertanyaan. Apakah persembahan darah menyelamatkan umat Israel di bawah hukum Taurat? Ini menjadi pertanyaan. Ya, saudara baca baik-baik, dan ini ada kaitannya terus sampai pada perjanjian baru. Jadi ini kita akan lihat dalam kitab Imamat, curahan korban binatang, maka ada curahan darah. Maka pertanyaannya, apakah persembahan darah menyelamatkan umat Israel di bawah hukum Taurat? Saudara-saudara masih ingat bahwa ketika mereka keluar dari Mesir, kitab Keluaran, ketika mereka keluar dari Mesir, maka Allah memberikan instruksi kepada orang Israel di tanah Mesir pada waktu itu. Pada malam terakhir mereka sebelum mereka meninggalkan tanah Mesir, yaitu mereka kumpul dalam rumah mereka, memotong memotong domba jantan muda yang sehat, dan mereka harus memakannya segera sampai jangan sekasih sisa. Darahnya mereka ambil, oleskan di ambang pintu, dan ketika malaikat maut mengitari pada tulah yang ke-10 di seluruh tanah Mesir, setiap ada lambang atau olesan tanda darah di ambang pintu, maka seisi rumah anak sulungnya tidak mengalami maut. Lihat koneknya, ya, hubungannya. Baik, apa kata darah dalam kitab suci dan ajaran PL? Darah itu memberikan pengertian sinonim ataupun memberikan pengertian sama dengan kehidupan. Secara figuratif merujuk pada ada hal, kalau terjadi ada penumpahan darah maka itu merujuk pada pembunuhan. Dan darah menandakan maut itu sendiri. Ya, darah menunjukkan tentang maut. Darah Kristus, apa darah Kristus? Darah Kristus menyediakan pendamaian melalui kematiannya sebagai korban. Kisah Rasul 20 ayat 28, Efesus 1 ayat 7. Darah Kristus membuat kita dibenarkan, Roma 5 ayat 9. Kolose 1 ayat 20, darah Kristus membawa damai antara Allah dan manusia. Ibrani 9 ayat 14, darah Kristus membersihkan nurani kita sehingga kita tidak terus-menerus berdosa. Dan Ibrani 9 ayat 12, memberi kita penebusan kekal. Lihat, nanti saudara akan memperdalam dalam teologi PB, ada teologi PL, dan tentu ada kaitannya dengan soteriologi, keselamatan, ada kaitannya dengan kristologi, dengan Kristusnya sendiri, tentang pengorbanannya, dan tentang darah itu. Saudara akan perdalam itu juga, nanti akan lebih dijelaskan lagi. Saya hanya mengutip dan mengangkat sedikit. Ya, darah dan pengampunan. Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu mutlak. Dalam hukum PL, dalam semua kegiatan ritual kegiatan dalam tabernakel, ada penumpahan darah, ada penyucian melalui darah itu sendiri. Maka PB dan jelas sekali menjelaskan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini dimulai dari kitab Imamat. Ketika ada korban penghapus dosa, ketika mereka orang Israel datang kepada Allah,
maka mereka akan memotong korban dan ada penumpahan darah. Tipologi gambaran itu telah muncul mulai dalam kitab Imamat. Maka kalau kita lihat tentang salib, keutamaan daripada salib, sebelum Masehi semua penjelasannya menantikan kepada salib Kristus itu, pengorbanan di salib itu. Tetapi setelah tahun Masehi, setelah penyalipan, setelah peristiwa salib, setelah kematian dan peristiwa penyalipan Yesus, maka gereja Tuhan, orang percaya harus melihat kembali pada hal-hal pokok, asas-asas penting, asas-asas pokok dalam salib Kristus itu sendiri. Sintesis daripada kitab Imamat ini: pengudusan melalui korban dan pemisahan dibagi dalam dua. Pasal 1 sampai pasal 10 berbicara tentang korban pada waktu untuk datang menyembah kepada Allah. Pasal 11 sampai pasal 27 petunjuk Allah, bagaimana pemisahan Allah memisahkan dan bagaimana mereka berjalan bersama dengan aturan yang Allah berikan dalam kekudusannya. Maka kerangka kitab Imamat ini dari pasal 1 sampai pasal 10, hukum-hukum pengudusan dalam korban melalui mediasi yang imam sebagai alat mediatornya mengajarkan bangsa Israel bagaimana menjaga persekutuan Allah sehingga kehadirannya dapat terus menyertai umat orang Israel, bangsa Israel. Pasal 11 sampai pasal 27, hukum-hukum pengudusan dalam pemisahan yang diberikan Allah. Untuk apa? Untuk memampukan bangsa yang baru ini, bangsa Israel ini hidup kudus di hadapan Allah. Bukan mengikuti Allah-Allah tetangga mereka, bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang menyembah kepada patung-patung, yang menyembah bukan kepada Allah yang hebat dan luar biasa seperti Allahnya Israel. Sehingga kehadiran Allah, sekali lagi, dengan mereka menguduskan dan menyembah kepada Allah, kehadiran Allah dapat terus menyertai mereka. Kita melihat komposisi atau kemah suci itu. Pada waktu pembahasan kitab Keluaran saya sudah menjelaskan. Dan ini cuma hanya mengingatkan. Berarti kemah suci dimulai dan dikelilingi dengan pagar dan dibatasi ada pintu gerbang. Kemudian masuk dari pintu gerbang ada halaman, di halaman di situ ada bejana pembasuhan, ada mesbah korban bakaran, dan kemudian kita akan terus masuk ke dalam di ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah, dalam kitab Imamat ini, maka di mesbah korban bakaran ini, tempat pelataran mesbah korban bakaran ini akan banyak dibicarakan. Dalam kitab Imamat pasal 1 sampai 7 ada korban bakaran apa saja, yaitu korban bakaran utuh, korban sajian, korban pendamaian, korban penghapusan dosa, dan korban penebusan salah. Itu dalam Imamat, dalam pasal pertama sampai pasalnya yang ke-7. Coba saudara lihat, terlihat berbagai-bagai persembahan dalam Imamat pasal 1 ayat 7. Korban bakaran utuh itu dalam pasal 1. Saudara lihat ada dua lingkaran dalam PowerPoint ini. Lingkaran yang di bagian yang pertama itu untuk umat apa yang harus lakukan tentang korban bakaran itu, sementara lingkaran yang kedua di sebelahnya adalah untuk imam yang apa yang harus mereka lakukan. Korban bakaran utuh untuk umat ada petunjuknya dalam Imamat pasal 1. Sementara petunjuk untuk imam dalam korban bakaran utuh, yaitu apa yang mereka harus lakukan di dalam Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Jadi ada yang harus dilakukan oleh umat, ada yang harus dilakukan oleh imam-imam terhadap korban bakaran itu. Jadi korban bakaran utuh, petunjuknya seperti itu. Korban yang kedua, korban sajian atau korban curahan. Untuk umat itu dijelaskan dalam aturannya dalam pasal 2
Sementara untuk imam dijelaskan dalam pasal 6 ayat 14 sampai 23. Masing-masing punya porsi apa yang harus mereka kerjakan. Tidak boleh salah. Korban pendamaian. Korban pendamaian untuk umat, petunjuknya diberikan dan harus mereka lakukan, itu ada dalam pasal 3. Sementara untuk imam, apa yang harus dilakukan ketika seseorang datang, orang bangsa Israel datang langsung mengadakan korban pendamaian, maka imam-imam akan melakukannya. Petunjuknya ada dalam pasal 7 ayat 11 sampai 38. Korban penghapusan dosa, korban penghapus dosa. Untuk umat di pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 13, untuk imam pasal 6 ayat 24 sampai 30. Demikian korban yang terakhir yaitu korban penebus salah untuk umat pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. Sementara untuk imam ada di pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ini dua hal petunjuk yang Musa jelaskan dalam kitab imamat itu. Ritual persembahan dalam imamat. Pasal 1 dijelaskan dalam pasal 1 sampai pasal 5. Ketika mereka datang, maka pemberi korban harus menunjukkan kepada imam persembahannya. Kemudian dia akan meletakkan tangannya di atas korban dan kemudian ada pengakuan. Ketika kalau dia penebus salah, penebus dosa, maka ada kemungkinan dia akan melakukan pengakuan, akan mengakui akan dosa-dosanya. Ketiga, ritualnya adalah pemberi korban menyembeli korban persembahannya. Ya, mereka menyembeli korban persembahannya. Yang keempat, imam mengumpulkan darah korbannya, darah korban persembahan itu di dalam satu bejana dan mencipratkannya, mencipratkan itu memercikkannya ke arah timur laut dan barat daya. Ke arah timur laut dan barat daya dari mezbah, sehingga keempat sisi mezbah terkena darah. Darah yang tersisa kemudian dicurahkan ke dasar mezbah. Ya. Yang kelima, sebagian dari korban itu ditaruh di mezbah bakaran itu, dibakar. Yang keenam, sisanya dimakan dalam perjamuan korban. Entah ada yang untuk milik imam dan ada untuk pemberi korban pendamaian, ya, atau para imam dan keluarganya atau para imam itu sendiri. Ada aturannya yang Musa telah jelaskan itu. Nah, pasal 11 dalam imamat kita akan melihat antara halal dan haram. Arti ada pada halal itu adalah memberi hidup, kesehatan dan kekudusan. Sementara haram adalah itu membicara tentang kematian dan bahkan berbicara tentang keharaman itu mendatangkan penyakit bagi orangnya yang makannya atau mendatangkan kekejian. Pemisahan ini merupakan status yang spesial. Di bagian penjelasan pada pertemuan pertama ini kita akan melihat saudara-saudara ritual dan saya bagikan dalam bentuk diagram-diagram tabel-tabel seperti ini. Untuk apa? Supaya saudara mempermudah untuk melihat dalam skema, dalam apapun, dalam kitab rangkuman dalam kitab imamat ini. Mari kita lihat tabel ini, ritual korban di imamat. Kolom di atas itu berbicara tentang korban persembahan, ada bakaran, sajian dan curahan. Sementara di bagian samping kiri ada menjelaskan aksi pemberi korban. Artinya orang yang memberi korban itu, ya. Ayat rujukan Imamat pasal 1 ayat 3 sampai 13, Imamat pasal 6 ayat 18 sampai ayat 18 sampai 13 tentang korban bakaran. Kalau korban sajian Imamat 2 ayat 6 dan Imamat ayat 6 dan ayat 14 sampai 23. Ya. Imamat pasal 2 dan Imamat pasal 6 ayat 14 sampai 23. Sementara korban curahan diterangkan juga dalam kitab Bilangan 15 ayat 1 sampai 10 dan Imamat 23. Cobalah saudara lihat presentasi
atau pilihan korban, yaitu lembu jantan, ya. Kemudian kambing domba jantan. Dan ini lembu jantan, kambing domba jantan, kambing atau domba jantan ini adalah hewan-hewan yang tidak bercacat. Jangan hewan-hewan yang apa istilahnya, cacat itu ya mungkin luka-luka atau bahasa kita bilang bakado, saudara kasih untuk persembahan korban, itu tidak layak. Sementara untuk korban sajian berupa tepung atau bulir gandum dipersiapkan, ya. Itu dengan sampai ada 5 cara. Pertama, tepung dan minyak kemenyan dicampur dengan bagian yang akan dibakar. Kemudian roti atau roti tipis yang dibakar diolah atau dioles minyak. Roti dipanggang, diolah dengan minyak juga, dimasak di wajan. Kalau hulu hasil, maka bulir gandum baru yang mereka harus bawa. Ya, itu dalam korban sajian. Sementara korban curahan, Alkitab Imamat menjelaskan dengan lembu yang setengah hin, dengan domba jantan kecil sekali. Nanti 1 hin 3,5, ini 1/8 atau 1/4 aduh, ya. Kalau mau lihat ini, ya, setengah hin, dengan domba jantan setengah hin juga, dan dengan domba ini setengah hin juga. Catatan 1 hin itu sama sekitar 3,5 liter, ya. Nah, caranya yang membawa korban harus meletakkan tangan. Kalau itu bentuk korban bakaran. Dalam Imamat pasal 1 ayat 4, kecuali burung, ya. Itu korban untuk korban penghapus dosa. Dan untuk yang membawa korban, dia menyembelih binatang. Kemudian korban itu dilakukannya untuk kalau pemberi, dilakukan untuk seorang pemberi korban. Kecuali juga burung. Kalau burung itu dilakukan oleh imam. Nah, apa yang dilakukan oleh pemberi korban? Persiapannya yaitu menguliti, memotong-motong, mencuci, ya. Dan pemberi korban mempersiapkan terlebih dahulu. Imam memisahkan bagian ingatan untuk dibakar. Dari ada yang hal untuk dibakar, ada yang tidak, ada yang, jadi ada bagian-bagian lah itu, ya. Saudara-saudara, ada aturannya. Nah, ini saya sumbernya dari The Bible Knowledge Commentary, ya. Saya ambil sumber ininya, penjelasan ini dari sana. Berikut kita lihat untuk penggunaan darah. Lihat di atas tentang persembahan, kemudian yang ini tabel untuk imam, ya, aksi imam, ya. Apa yang dilakukan imam kalau darah, penggunaan darah? Maka imam kalau dia itu korban bakaran, maka imam harus melakukan itu. Yang pertama, darah ditampung dan disiramkan di sekeliling mezbah, dipercikkan, ya. Kalau darah burung dicurahkan ke dinding mezbah, ya. Nah, apa yang imam melakukan kalau pembakaran di mezbah? Semua binatang dibakar di mezbah. Itu dalam Ulangan pasal 1 ayat 8 sampai 9, Ulangan pasal 12 ayat 3, pasal 12 pasal 13 sampai pasal 13, Imamat maksud saya. Imamat pasal 1 ayat 8 sampai 9, Imamat pasal 12 sampai pasal 13, Imamat 15, Imamat 17. Kalau itu korban sajian, maka bagian ingatan dibakar di mezbah oleh imam. Semua bagian korban dari imam dibakar habis. Tapi kalau korban curahan, seluruh minuman dicurahkan bagi Tuhan di tempat kudus. Itu dijelaskan dalam Bilangan 28 ayat 7. Ya. Kemudian apa yang imam lakukan? Kalau dia distribusi atau pembuangan bangkai, sisa-sisa, ya, kulit, ada dijelaskan dalam pasal 7
ya, dan sampai pasal 8 ayat 8. Korban bakaran yang mendampingi imam memakan bagian yang tidak dibakar. Kemudian porsi pemberi korban tidak ada. Korban keselamatan kalau untuk korban bakaran, kalau untuk porsi pemberi korban tidak ada. Tapi kalau korban sajian, korban keselamatan yang mendampingi pemberi korban makan bagian yang tidak dibakar, tapi sebagian kecil untuk imam. Bangkai burung dibuang ke tempat abu. Lihat, kembali lagi kita lihat untuk tabel ini, ya. Saudara-saudara, ada banyak tabel. Jadi kayaknya ini kalau mau jelaskan tabel ini satu-satu, tapi biar secara cepat kita jelaskan tabelnya supaya saudara lihat, ya. Lihat di atas itu komunal dan penebusan, sementara di bagian samping menjelaskan aksi pemberi korban. Jadi si umat atau orang Israel yang datang. Ayat-ayat Alkitabnya di atas bagian dasarnya, Imamat pasal berapa semua di atas, itu rujukannya. Nah, kalau pemberi korban, presentasi pilihan korban. Dia kalau untuk korban keselamatan ada aturannya, lembu, domba atau kambing jantan atau betina, ya ada aturannya. Sementara untuk korban sukarela, binatang dengan kekurangan yang minor diperbolehkan kalau untuk sukarela. Tetapi korban penebusan ada aturannya, korban penebusan untuk korban penebusan dosa, maka yang pertama lembu muda. Ya. Kalau imam melakukan korban itu adalah untuk imam, untuk seluruh bangsa. Sementara kambing jantan harus seorang pemimpin atau pemimpin suku, dia harus mempersembahkan kambing jantan. Sementara untuk jemaat yang biasa, dia harus mempersembahkan kambing atau domba betina. Sementara orang yang miskin, dia boleh mempersembahkan burung dara atau merpati muda. Ya, tapi kalau orang yang sangat miskin sekali, untuk korban penebusan dosa, mereka boleh dapat membawa tepung 1/10 eva. Ini untuk orang yang miskin. Jadi ada aturan untuk korban penebusan dosa. Untuk seorang imam, untuk imam, maka dia harus membawa lembu muda dan dibakar seluruhnya. Ya. Kalau imam itu mewakili untuk seluruh bangsa. Nah, kalau untuk pemimpin suku, dia kambing jantan. Nah, sementara kalau korban penghapus salah, penebusan salah, biasanya seekor domba jantan atau seekor domba muda untuk kasus pentahiran. Seseorang penyakit kusta atau seorang nazir yang tercemar. Seorang yang kena penyakit kusta, ketika mereka sembuh, maka mereka harus menunjukkan diri kepada imam, dan imam itu akan memeriksa kalau penyakitnya sudah sembuh. Dan kalau imam menyatakan sudah sembuh, maka orang yang penyakit kusta itu harus memberikan korban penebus salah berupa domba jantan atau domba muda. Ya. Begitu juga dengan nazir. Nazir itu apa? Orang yang dinazarkan, orang yang mengambil sumpah nazar, tetapi karena dia tidak menepati janjinya, maka dianggap tercemar. Untuk memulihkannya, dia harus membuat korban penebus salah, yaitu membawa seekor domba jantan ataupun domba muda. Apa yang dilakukan baik untuk korban keselamatan? Si pemberi korban meletakkan tangan, ya. Kalau korban penebusan dosa, maka identifikasi pembuat dosa dengan binatang korban atau pemindahan dosa secara simbolis dan pemindahan salah secara hukum. Jadi kalau orang Israel datang untuk korban penebusan dosa, maka ada secara simbolis dosanya dipindahkan kepada korban binatang yang akan dibawa, dan itu dibakar. Nah, itu jadi ada hal untuk aturan penebusan dosa. Sementara untuk penebusan salah ada pengakuan dosa, ya. Pengakuan dosa itu dijelaskan dalam Bilangan 5 ayat 7.
apparently accompanied by laying on of hands, ya. Mereka meletakkan tangannya. Kemudian menyembelih binatang. Kalau untuk korban keselamatan di depan pintu kemah pertemuan, di depan pintu kemah pertemuan. Untuk korban penebusan dosa di pintu kemah pertemuan untuk imam atau seluruh bangsa, sebelah utara mezbah untuk yang lain. Sementara korban penebusan salah sebelah utara mezbah. Ya. Itu tabel yang ketiga. Tabel yang keempat, aksi imam, ya. Apa yang harus dilakukan? Saudara baca sendiri saja, dan saudara-saudara kita lihat ritual korban khusus, ya. Ritual khusus. Saudara lihat di kolom sedikit di sebelah kiri, ritual penyucian, ya. Kemudian pengudusan, ada dekonsekrasi, ya. Dan korban bakaran di atas ini dibagi dalam kolom bakaran, sajian dan curahan. Yang satu untuk para imam, maka ritual khususnya adalah domba jantan kalau untuk korban bakaran. Untuk korban ritual khusus untuk bait suci dijelaskan dalam 2 Tawari 29, 70 lembu jantan atau 100 domba jantan, 200 domba muda. Penggenapan nazar, maka harus membawa persembahan korban bakaran domba jantan berumur setahun, atau membawa korban sajian, persembahan sajian biasa, yaitu persembahan roti khusus, atau untuk ritual pembatalan nazar, ya, yaitu korban bakarannya burung tekukur atau merpati muda. Pentahiran penyakit kusta, ya. Ritual korban penyakit kusta, maka dia membawa dalam korban bakarannya domba jantan berumur setahun. Kalaupun dia tidak mampu untuk orang miskin, burung tekukur atau merpati muda. Jadi ada yang paling termurah adalah burung tekukur atau burung merpati. Untuk korban penyakit kusta dia juga dapat membawa persembahan sajian, ya. Untuk laki-laki atau perempuan, ya, untuk laki-laki tersendiri atau perempuan yang mengalami dengan pendarahan, maka setiap itu mereka harus membawa korban, yaitu burung tekukur dan merpati muda. Untuk perempuan setelah melahirkan, mereka harus membawa korban domba jantan, korban bakaran yang berumur setahun. Tapi kalaupun terlalu miskin, maka dia harus membawa burung tekukur atau merpati muda, ya. Jadi ini untuk ritual-ritual khusus. Kemudian ritual khusus yang berikut. Untuk para imam, korban keselamatan, domba jantan untuk pentapisan. Kalau penebusan dosa, lembu jantan, itu untuk ritual khususnya. Untuk bait suci, korban komunal keselamatannya, ya, sejumlah banyak lembu, domba dan kambing jantan, maka untuk dia harus pentahiran bait suci 7 lembu jantan, 7 domba jantan, 7 domba muda, 7 kambing jantan. Untuk penggenapan nazar, ya, maka dia harus membawa korban penebus salah domba betina berumur setahun. Untuk pembatalan nazar, dia harus membawa korban penebusan dosa, yaitu burung tekukur dan merpati muda, dan korban penebusan salah umur setahun, yaitu domba jantan, ya. Seterusnya, dan saudara lihat semuanya ini penjelasannya, saudara dapat lihat. Lihat tabel yang berikut, kedua dari terakhir yang ingin saya jelaskan. Maka persembahan bakaran, sajian, curahan, tujuan. Apa tujuan untuk korban bakaran ini? Yaitu ibadah sukarela, ritual khusus yang ditentukan, dan persembahan di dalam kalender tahunan. Korban sajian,
persembahan yang dapat mendampingi korban bakaran dan selalu mendampingi korban keselamatan. Bisa juga korban penebusan dosa bagi yang sangat miskin. Sementara tujuan korban curahan, persembahan yang biasanya mendampingi korban bakaran atau korban keselamatan, tapi tidak dengan korban penebus dosa atau salah saja. Keunikan, seluruhnya dibakar di atas mezbah. Imamat pasal 1 ayat 9. Kalau itu untuk korban bakaran. Sementara korban sajian, keunikannya adalah sebagai persembahan tanpa darah, mendampingi persembahan yang berdarah. Sementara korban curahan kemungkinan anggur, dan ini adalah substitusi atau pengganti dari darah dalam ibadah bangsa kafir. Ya, ini substitusi sebagai semacam pengganti. Signifikansinya dalam teologi perjanjian lama, korban bakaran itu menandakan dedikasi total dari pemberi korban kepada Allah, terhadap Allah. Sementara korban sajian, hubungannya, signifikansinya dengan teologi perjanjian lama adalah menandakan dedikasi kepada Allah dalam hidup sehari-hari karena belas kasihan perjanjian Allah itu. Tipologi korban bakaran. Tipologi korban bakaran itu adalah Kristus mati sebagai domba Allah dalam dedikasinya secara total demi penggenapan karya penebusan rancangan Allah untuk menebus itu dalam bagian kehendak Allah. Sementara tipologi persembahan sajian adalah pribadi sempurna Kristus dikaitkan dengan kematiannya yang berkorban. Kemudian saudara lihat untuk ritual korban secara khusus. Tujuan, kalau untuk keselamatan, ucapan syukur, untuk pembebasan atau berkat yang tidak diduga, yang sudah diterima. Pemenuhan nazar, untuk berkat atau pembebasan diterima sebagai pengabulan doa dari nazarnya apa yang mereka sudah nazarkan. Kalau tujuan korban sukarela yaitu untuk menyatakan bakti ucapan syukur tanpa kaitan dengan berkat tertentu. Tujuan korban penebusan dosa yang tak sengaja terhadap perintah ilahi oleh individu ataupun seluruh bangsa. Jadi penebusan dosanya seperti begitu. Penebus salah, penyalahgunaan atau penyangkalan kewajiban kepada Allah atau manusia biasanya dapat diukur dalam kompensasi dalam bentuk finansial. Keunikan korban keselamatan, kebanyakan bagian dimakan oleh pemberi korban dan keluarganya di hadapan Allah. Ya, seterusnya dan saya lihat bagian akhir tipologi komunal keselamatan, yaitu kematian Kristus adalah dasar persekutuan dengan Allah dan jemaat lain. Sementara tipologi dari penebusan dosa adalah Kristus sebagai korban substitusi, yaitu pengganti dari binatang itu yang sempurna untuk pengampunan dosa. Untuk korban penebusan salah, kematian Kristus menebus kerusakan atas luka atau atas hal-hal yang disebabkan oleh dosa. Jadi saudara lihat dari tabel ini memberikan dan memudahkan saudara-saudara untuk menangkap. Sampai di sini dulu tatap muka kita dalam video pembelajaran ini, dan saya berharap saudara membuat atau melihat kembali dan mengulang kembali, lihat PowerPoint-nya, dan saudara lihat penjelasannya secara baik, akan mempermudah setidaknya saudara-saudara ketika saudara akan membaca kitab Imamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.